identitas lain, tanggal lahir, nomor medis ya. Terus beritahu, ya ini info konsen lah ya. Orang tua atau pasien bila pasien anak mengenai tujuan dan prosedur tindakan. Terus kita info konsen dulu. Ya. Terus diminta berbaring dengan posisi senyaman mungkin. Identifikasi vena yang akan menjadi lokasi pemasangan atau insersi kateter intravena. Nah ini alat-alat yang disiapkan ya tadi gambarnya. Ini sudah disiapkan ke dekat pasien di tempat yang mudah dijangkau oleh dokter atau petugas. Lihat kembali apakah alat obat cairan disiapkan sudah sesuai. Terus lihat kembali keutuhan kemasan dan tanggal kadaluarsa dari setiap alat. Ya. Terus pasang infusen atau blood atau transfusi pada kantung infus. Jadi misalnya kita mau pakai ini. Ya. Ini bukanya ya ditarik aja. Ini ada segelnya ya. Nah ini buka segel karet tutup botol sabut cairan infus ya, biasanya misalnya ini NaCl atau sesuai dengan terapinya. Kadang misalnya pakainya RL ya RL ya. Terus keluarkan selang infus dari dalam kemasan. Ini kalau udah di sini digantung. Terus nah ini biasanya tergantung ya Dek. Kalau ini kan sebenarnya steril di dalam plastik gitu ya. Kalau memang dia udah bukaan gini ditempatkan di hijau berarti dia steril. Jadi kamu kalau mau nyentuh ini ya berarti harus pakai handscoon gitu ya. Terus ini bawahnya tidak steril. Ini nanti setelah dibuka segel kita buka mau masukin apa, darah atau infus ya. Kita coba yang infus dulu ya. Ini disambungkan dulu. Jangan lupa sebelum disambungkan ini dikunci dulu ya, biar dia enggak bocor. Atau biasanya bisa kita pakai bengkok. Nah, ini dikunci. Kuncinya ke bawah, jangan lupa. Ini ditusukkan. Habis itu, setelah itu diisi chambernya, ini diisi. Cara ngisi adalah dipencet. Nah, ya biasanya di sini tergantung kalau misalnya ada garis batasnya ya sampai garis batasnya, tapi nggak boleh sampai atas pol ya deh. Ya biasanya setengah atau 3/4-nya lah masih oke. Nah terus habis itu dialirkan dulu airnya nih, karena ini kan isinya masih udara. Kalau nanti kamu tusukkan terus kamu masukkan dia emboli udara dong, pasiennya bisa meninggal. Ya. Jadi ini di bengkok, di arah sebengkok ini dialirkan. Ya. Biar dia keluar dulu. Nah udah keluar ya. Ya, berarti kan sini udah terisi cairan semua nih. Nah kalau sudah ini diletakkan di gantung aja. Nah ini untuk infusernya udah siap ya. Terus ini step ini paham ya, step ini deh mengisi chambernya. Permisi dokter, ini dikunci lagi atau tidak? Iya dong, dikunci lagi berarti ya? Habis dialirin dikunci lagi. Kan fungsinya kan yang penting ini kabeh udaranya keluar. Ya. Ini semuanya udah terisi dengan cairan. Kalau nggak dikunci, netes deh, banjir. Terus nanti perhatian misalnya ini keluar OSC, di sini itu ada gantungan yang biasanya tuh nanti akan ditutupi oleh selimut. Ya, itu tuh gantungannya itu bukan infusetnya atau bukan produk darahnya, soalnya warnanya merah deh. Itu adalah darah yang dimasukkan ke pembuluh darah yang ada di manekin. Jadi saat kamu suntikan dia itu nanti keluar darah gitu loh, ya. Jadi besok misalnya keluar ujian atau keluar OSC, di sini akan digantung sesuatu yang biasanya kita tutupi selimut, ya, biar kamu tuh tidak terganggu. Kadang tuh soalnya mereka kira tuh ini cairan infusnya, padahal enggak. Infusnya tetap ada di troli, gitu, ya. Biasanya nanti dihadapin sana kan satunya ini masih bisa dipakai. Nah gini, yang satunya sampelon sini. Yang merah yang nyantol itu adalah darah yang dialirkan ke manekinnya, gitu ya, paham ya?
Karena ini enggak dipasangin. Pura-pura apa? Iya. Berarti itu jadi kayak pura-puranya darah gitu. Pura-puranya kok darah ya, kalau misalnya suruh transfusi bukan pura-puranya darah. Ya itu adalah satu set alat yang disambungkan ke manekin. Gitu loh. Biar pasti ini kelihatan ada Fungsinya kalau darahnya. misalnya kamu puncture venanya nanti keluar Kelihatan darahnya. darahnya. Gitu. Kan benar berarti kalau keluar darahnya. Tapi kalau kamu puncture-nya tidak benar, ya kan nggak bisa keluar darahnya. Gitu. Ini pokoknya berarti alat untuk manekinnya gitu. Alat untuk manekinnya. Nanti kalau kita buka di sini ini keluar darah. Gitu ya. Pokoknya besok ada yang menggantung di infus tuh diabaikan ya, pokoknya alatnya ya ada di Troy. Dan yang step ini jelas ya, tadi nyambungin ke infusetnya, terus klepnya jangan lupa dikunci dulu ya. Terus dikeluarin darahnya, dikunci lagi. Bukan, diisi dulu, diisi dulu, baru dikeluarin, terus dikunci. ya. Terus habis itu kita ke step selanjutnya adalah kita pilih vena yang akan diinsersi ya. Pilihnya tadi yang saya sampaikan, venanya yang lurus, cukup besar, dapat dipalpasi, terus jauh dari persendian. Terus jangan lupa diletakkan perlak, ya enggak ada perlak sih. Terus, biasanya itu biar enggak basah semua gitu loh deh. Terus lakukan cuci tangan dengan air sabun dan air mengalir ya. Cuci tangan dulu kita dengan air sabun dan air mengalir, terus kita pakai handspoon karena kan ini hubungannya kalian mau masuk darah nih. Takutnya kan misalnya kamu luka ada lecet gitu di tangan, nanti kalau misalnya kena darahnya pasien, misalnya pasiennya kena HIV atau hepatitis B kan bisa tertular ya. Jadi ini untuk APD kamu dan APD pasien sama. Dokter berarti pas masang itu nggak pakai handspoon? Enggak, ini Nggak pakai handspoon. di Berarti nanti ditaruh di sini atau enggak? nah biasanya kan trolinya ada dua. Oh. Pokoknya kamu lihat kalau misalnya di sana ya ambilnya di sana gitu. Ini di gambarnya ini juga nggak pakai handspoon. Nah gambarnya. Ini bukunya barusan direvisi oleh dokter MPK. Terus habis itu dipilih ya venanya, mau pilih vena yang mana, mau bagian lengan boleh, biasanya di bagian ya. Pilih vena yang akan diinsersi tadi vena. Terus bersihkan, nggak apa-apa, bersihkan daerah yang akan dilakukan tindakan insersi. Ini pakai ball swab ya, dibersihin dulu yang akan dilakukan insersi. Terus pasang tourniquet. Tourniquetnya ini juga biasanya bukan di tempat yang steril ya. Itu kalau di tempat steril Gimana? kalau di apa tuh terlalu yang nggak steril nggak usah pakai handscoon berarti dong. Bersih. Saya kok lupa pasang tourniquetnya. Ini nanti perlu latihan ya dek. Oh gini. Biar besok kamu nggak kebalik. Kalau udah dipasang, terus ini di Kencengin. oh, kan kamu udah pernah ya belum PK ya? Ya. Nah, terus setelah itu tadi desinfeksi sudah ya. Nah, ini ambil apanya? Ini tuh bersih kok deh. Yang penting kan ini buat melindungi kan, bukan luka terbuka gitu loh. Nah biasanya kalau yang luka terbuka itu yang misalnya kita bersihin luka itu kan harus steril ya. Kalau ini kan memang kulitnya masih tidak ada luka, tidak ada percikan darah gitu, jadi bersih aja ya. Terus insersi ya, jangan lupa bevelnya menghadap ke atas. Bevel tuh kalau jarum itu kan dia ada runcingnya ya. Runcingnya ini yang menghadap ke atas gini ya. Jadi bukan seperti ini. Nyuntikinnya bukan gini loh. Ini kan sudut. Ada sudutnya. Nah, ini nah, bolongannya itu yang madep ke atas ya. Bolongannya ini yang madep ke atas. Ya, ini tapi kok rusak kabeh. Ya, apa?
Ya, ini bevelnya menghadap ke atas. Terus kita insersikan. Nah, kalau udah masuk, udah berhasil masuk, biasanya sini langsung kelihatan ada darah, ya. Terus ini jangan mbok cabut dulu. Kalau cabut nanti dia kocor-kocor Ngecer. gitu, ya. Terus turunkan kateter sejajar kulit. Nah, ini kateternya dimasukkan, tapi jarumnya nggak usah dimasukkan. Ya. Nih, tapi ini kalau mau nyabut, kamu harus siap ini dulu. Tetapi di sini tuh nanti udah netes-netes gitu deh biasanya. Ya. Terus ini diambil, tarik stiletnya ya. Terus biasanya kalau misalnya di UGD dia mau diperiksa darah gitu, ini diambil dari sini. Ya. Nah, ini terus kalau udah ambil darah tadi terus ini dimasukkan. Hah? Nah, kan ini enggak di maksudnya? Kan tadi kan jarumnya udah dicopot. Itu jarumnya. Udah kan cepet aja. Ini kan misalnya tadi ini ya, tak ulangi ya. Ini kalau ini udah netes-netes, makanya saya bilang habis ini tuh pokoknya cepet-cepet ya. Jadi habis dikeluarin langsung dipasang. Ya tetap akan ada darah ya, tapi nggak apa-apa. Ya pokoknya bengkok taruh sebelahnya buat naruh-naruh benda kotor ya. Terus kalau sudah masuk baru dibuka. Nih ya, membuka roller clamp, namanya roller clamp untuk melihat kelancaran tetesan. Diatasin berarti dokter. Di atas ini. Itu tadi di bagiannya ini udah rusak udah ini keluar sih, tapi nggak lancar. Kita ambil pembuluh darah nih. Terus elik banget ininya. Sampai bengkok. Besok kalau osteo apakah harus sampai di atas itu dokter? Jadi harus benar. Ini tuh soalnya nih loh, udah kayak gini kan. Ini ya kalian biasanya sini ya. Berarti itu memang benar-benar venanya dokter. Ada selangnya berarti benar-benar. Coba dibuka deh. Lorong-lorongnya. Dibuka. Betul. Ya. Ke atas ini. Ini karena ditutup ya. Ini manekennya udah kayak gini kok. Ya wes. Ini pokoknya kamu nyari venanya benerannya ya. Ini keluar tapi keluarnya pelan-pelan. Soalnya ini bagian persendian nih loh, ada percabangan dari venanya. Nggak bisa di persendian tapi bisa ya di sini. Atau boleh di lengan. Nah, terus biasanya kalau udah ya jepit selang itu dilonggarkan membuka roller clamp. Terus kalau tetesannya lancar, tangkal jarum direkatkan pada kulit menggunakan plester. Ini di plester. Rasanya kan deh, nggak tahu. Kan dikasihnya dilupasnya pas tabel gitu. Ini yang di sini. Oh, yang ini ternyata. Mereka dilepaskan. Oh, ya. Jadi torniketnya tadi dilepaskannya harusnya pas jarumnya habis di. Belum dipasang ini. Ya, kita ulang aja ya. Sebelum dipasang ini. Kita ulangi aja. Kayaknya saya tuh enggak udah jarang masang khusus ya. Jadi tadi udah ketemu benar pembuluh darahnya, ini kateternya dimasukkan, jarumnya ditarik ya. Nah, setelah itu kalau udah benar, baru ininya torniketnya dilepasin. Udah, terus ini disambungkan. Terus dibuka.
Oh. Lancar. Tapi ini bocor. Nanti pakai itu yang lain ya, Dek. Udah bocor. Pakai apa? IV cap yang lain. Habis itu baru dipasang biar nggak bocor. Ini terus bila tetesan lancar, pangkal jarum dilekatkan pada kulit menggunakan plester. Jadi ini di plester dulu. Gunting dong, Dek. Kalau yang darah tadi pakainya yang ini ya? Yang mana? Yang besar. Betul. Terus tutup dengan pasang fiksasi atau plester. Ini kok gini doang ya? Biasanya tuh dulu tuh biasanya biar tidak sebagai pot di entry, ini tuh diletakkan di bawahnya dulu, baru disilang. Tapi gambarnya gini doang, ikutin aja. Tapi besok gitu doang juga. Betul. Jadi pakai yang kayak kasa itu nih dokter. Yang apa? Yang kasanya itu plester gitu loh. Yang putih itu. Iya. Lembaran. Terus kalau sudah ini tambah lagi satu ya. Terus kalau sudah benar, bila pasien akan diprogram produk transfusi darah, setelah cairan infus masuk 100 sampai 200 ml, lepas infus NaCl, kemudian pipa transfusisnya ditusuk pada selang inlet kantong darah sesuai dengan pasien. Ini biasanya fiksasinya juga seperti ini, ditekuk ya. Biasanya dia tuh biar enak tuh dia ditekuknya ke sini. Nah, ini ikut sini aja. Oh maaf, ini kalau misalnya mau ganti transfusi, tinggal Ganti ininya aja dokter. dilepas. Itu kalau disiapin di awal boleh ya? Apanya? Plesternya tuh biasanya nanti udah dibantuin sama laboran. Udah ada plester yang ada di troli. Tinggal Ya. ditambah. Tinggal ditempel. Ini tuh, nah nekoknya nih juga ikut di plester ya, Dek, nih gambarnya ini. Biar Nah. terfiksasi. Gini. Tergantung mau diselipin ke tangan sini ya boleh. Terus kalau mau diganti, tadi berarti produk darahnya di selang infus diklem, lepas infus NaCl, kemudian pipa transfusnya ditusuk pada selang inlet kantong darah. Jadi kalau misalnya mau ganti, ini ya harusnya dicocokin sama golongan darah pasiennya ya, jangan keliru. Juga sama caranya kayak tadi, dikunci dulu, terus ditusukkan. Ini kalau misalnya ada klepnya tadi juga dibuka dulu. Nah kalau sudah, jangan lupa ambil bengkok ya. Ini diisi dulu chambernya. Bentar. Terus habis itu dikeluarkan. Nah, kalau sudah dikunci, baru ini diganti. Iya, kalau mau ganti dengan produk darah ini juga harusnya cepat ya. Pokoknya disiapin dulu sebelahnya, baru dilepas dan dimasukkan. Terus diputar. Udah. Gitu.
Udah ada yang mau ditanyakan? Ini terus alat-alatnya, prosedur setelah tindakan. Ini yang tidak dipakai nanti sudah pasti.